Halo semuanya, kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk lanjutan materi statistika. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa materi statistika yakni mean atau mean atau rata-rata, median, nilai tengah, dan modus yakni nilai yang sering muncul. Nah sekarang saya di video ini khusus membahas kuartil. Nanti kuartil kita bahas tentang kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada pengertian dari kuartil. Kuartil adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menurut besarnya menjadi 4 bagian yang sama. Jadi nanti misalkan ada soal kuartil, tugas utama yang pertama kita lakukan, kita urutkan dari yang kecil sampai yang ke besar, terus kita bagi jadi 4 bagian. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada suatu garis bilangan. Nah, ini dari X1 atau X terkecil sampai Xn. Nanti kita bagi jadi 4 bagian yang sama. Jadi, misalkan ini saya buat seperti ini, anggap aja sama bagiannya. Nah, simbol dari kuartil itu adalah biasa kita pakai Q. Jadi ini nanti Q1, Q2, Q3. Jadi 4 bagian yang sama. Bagian 1 di sini, bagian 2 di sini, bagian 3 di sini, bagian 4 di sini. Jadi nanti biasanya ada soal itu cari Q1 atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Oke. Nah, saya mulai di contoh untuk data tunggal. Contoh data tunggal, misalkan tentukan nilai dari Q1, Q2, Q3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dari data berikut. Nah, ini datanya, ini data tunggal dulu kita pelajarin 5, 6, 7, 4, 3, 6, 7, 2, 9, 8, 7, 4, 5. Nah, di soal ini kita mau disuruh cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Bagaimana proses pertamanya? Yang pertama, sesuai pengertiannya tadi, kita urutkan mulai dari yang paling kecil. Jadi, mulai dari yang paling kecil. Angka yang paling kecil itu 2. Saya coret 2 di sini. Selanjutnya 3. 3-nya ada berapa? Hanya 1 doang. 4-nya ada berapa? Ada 1, 2. 5-nya ada berapa kali? 1, 2, seperti itu terus. Nah, nanti kita bisa cek semuanya. 6-nya nanti ada 2 kali. 7-nya ada 1, 2, 3. 8-nya ada 1, 9-nya ada 1. Kita cek sama nggak jumlah soal sama jumlah setelah kita urutin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 di soal. Yang setelah kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, berarti benar. Ini hampir sama mencari kayak median, nilai tengah data tunggal. Pertama yang harus kita cari itu Q2 dulu, tengah-tengahnya dulu. Berarti ini kan 13 ganjil. Kira-kira nanti tengah-tengahnya 13 itu antara 7, sekitar urutan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sekitar di sini Q2-nya. Yang pertama kita cari nanti Q2. Kita cek benar nggak dia Q2-nya 6. Kita cek sebelah kanan, sisanya sama apa beda untuk sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kanan 6, sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Tugas utama yang pertama Q2, cari tengah-tengahnya 2 dulu. Nah, sekarang kita cari Q1 dulu. Q1 berarti tengah-tengah sisanya. Berarti sekitar ini. 2 di kiri, 2 di kanan. Berarti tengah-tengahnya 4 dan 4. Kalau sesuai rumus 4 tambah 4 bagi 2. Karena kita sudah SMK, kita bisa langsung pikirkan berapa Q1-nya? 4.
Q2 nya tadi 6. Nah sekarang Q3, berarti tengah-tengahnya sekitar di sini. Nah 7 tambah 7 bagi 2 hasilnya 7. Nah seperti itu kira-kira untuk kuartil data tunggal. Sekarang kita lanjut untuk kuartil data kelompok. Sekarang kita lanjut untuk data kelompok kuartil. Cara mengerjakan kuartil ini hampir mirip seperti median. Nah, di sini soalnya nilainya 424 sampai 46, frekuensinya 1 sampai seterusnya 72 sampai 76, frekuensinya 2. Nah, di sini kita butuh satu kolom nanti untuk masukin ke rumus, yakni FK atau frekuensi kumulatif. Di median kita udah pelajarin juga bagaimana cari frekuensi kumulatif, frekuensi yang kita totalin. Nah, pertama satunya kita buat di sini, selanjutnya satunya kita jumlah ke kiri. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 5 itu 11. 11 tambah 15, 26. 26 tambah 8 itu 34. 34 tambah 4, 38. 38 tambah 2, 40. Jadi frekuensi totalnya itu sama-sama di sini. Nah, misalkan saya di soal ini khusus mau cari kuartil 1 dan kuartil 2. Oke, kuartil 1 yang pertama. Kuartil 1 nanti rumusnya seperti ini. Yang pertama kita cari, ini seperti prediksi. 1/4 kali N. Kenapa per 4? Karena tadi pengertian kuartil itu dibagi 4. Jadi rumusnya 1/4 kali N. N itu total frekuensinya. Jadi 1/4 dikali N-nya tadi 40. Hasilnya 10. Nah kira-kira nanti kuartil 1 itu ada di frekuensi kumulatif untuk 10. Di mana dia frekuensi kumulatif untuk 10? Ada 10-nya sekitar di sini. Nah, kenapa di sini? Jadi kita lihat frekuensi kumulatif itu untuk yang baris pertama dia hanya angka 1 doang untuk nilai 1. Frekuensi 2 dia dari 2 sampai 6. Yang ketiga ini dari 7 sampai 11. Jadi di dalamnya ada 10, Pak. Makanya kita prediksi nanti kuartil satunya ada di dalam ini. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus kuartil. Rumus kuartil sebelumnya saya tulis dulu. QI sama dengan TB. TB itu tepi bawah ditambah I/4N dikurang FKQ, frekuensi kumulatif kuartil, per FQ, frekuensi kuartil, dikali P, panjang kelas. Ini udah hampir mirip seperti rumus median. Nah, yang pertama kita mau cari kuartil 1, berarti I-nya kita ganti jadi 1. Kuartil 1 sama dengan TB. TB-nya tepi bawah. Tepi bawahnya tadi di ini berarti tengah-tengahnya 51 dan 52, berarti 51,5. 51,5 ditambah I/4 kali N. I/4 berarti karena kita cari kuartil 1, I nya 1. 1/4 kali N. Kita udah hitung tadi di sini. 1/4 kali 40 itu 10. Jadi kita nggak usah tulis lengkapnya, langsung aja 10 karena udah kita hitung. Lanjut dikurang FKQ, frekuensi kumulatif kuartil. Itu angkanya sebelum kuartil ya. Di sini frekuensi kumulatifnya sebelumnya adalah 6, berarti kurang 6 per FQ. Frekuensi kumulatifnya berapa? Seperti kalau kayak median itu 5. Nah, di sini 6 kita ambil dari sebelumnya. Terus yang bawahnya 5 kita ambil dari frekuensi kuartil ya. Dikali panjang kelas 42 sampai 46. 42, 43, 44, 45, 46. Ada 5. Tinggal kita hitung. Berarti 51,5 ditambah 10 kurang 4 10 kurang 64 per 5 kali 5. Ini yang kamu coret. Tinggal 51,5 tambah 4 berarti 55,5. Seperti itu menghitung kuartil data kelompok. Kita lanjut untuk satu lagi mencari Q2. Q2 ini sama artinya dengan median karena dia tengah, pas tengahnya. Kuartil 2 itu sama artinya dengan median. Misalnya kita mau pakai rumus kuartil dulu. Arti Q2
kita buat tadi kalau Q1 1/4, Q2 2/4 dikali N. 2/4 dikali 40 sama dengan 20. Nah, kita kembali lagi ke tabel frekuensinya. Q2-nya tadi 20. 20 ada di mana? Berarti kira-kira ada di sini. Kenapa? Karena di sini ada dalamnya 12 sampai 12 sampai 26. Berarti kita mau cari 20 ada di dalam ini. Nah, berarti TB-nya berapa? 56 sama 57, tengah-tengahnya 56,5. Kita masukkan ke rumus Q2. Tanpa saya tulis rumusnya kita udah bisa tahu TB, tepi bawah. Tepi bawahnya tadi 56,5. Ditambah, kalau di sini tadi 1/4 N, di sini berarti 2/4 N. Kita udah hitung ini, berarti tinggal 20 dikurang frekuensi sebelumnya, berarti di atas ini tadi kita prediksi untuk Q2, berarti dia sebelumnya 11 ya. 11 per frekuensi kuartilnya di sini 15. Oke, 15 dikali panjang kelasnya sama tadi 5. Selanjutnya tinggal kita hitung. 56,5 ditambah 20 kurang 11 itu 9. Ini kamu coret aja di sini 3, berarti 9 bagi 3. 56,5 ditambah 9 bagi 3 3, berarti sisanya tinggal kita hitung 59,5. Nah, kira-kira seperti itu. Q3 juga nanti sama aja, berarti tinggal I-nya kita ganti 3, TB-nya nanti di mana. Oke, demikian penjelasan tentang kuartil. Tadi ada data tunggal dan data kelompok. Saya ucapkan terima kasih.